gula menjadi sol belerang dinamakan metode atau cara ya? Redox. Ya. Mekanik. Betul. Mekanik. Wah, semua ya. Ya semua ya. Pindah. Jangan dekat, pegang dulu. Oke, lanjut yang kedua. Lo, ayo lo, yang Pilihan ya. From A, double displacement reaction. B, ion exchange reaction. C, redox reaction. Or D, hydrolysis reactions. A, double displacement reactions. B, ion exchange reaction. C, redox reactions. D, hydrolysis reaction. Which of these reactions need hot water to make colloid? Ya. Hydrolysis. Yuk. Vamos! Vamos! Urut. Vamos! Satu. Satu, dua, Hey. tiga. Hey. Satu, dua, tiga. Vamos! Oke. Ya, lanjut. Pilihan. A, larutan dan koloid. B, koloid dan suspensi. C, koloid aja. D, larutan aja. A, larutan dan koloid. B, koloid dan suspensi. C, koloid aja. D, larutan aja. Campuran yang memiliki dua fase adalah ya. Koloid Great. dan suspensi pakai. Dam, ayo dam, itu dam. Let's go, let's go. Lanjut ya. Oke. Jawab cepat. Jawab cepat. Identifikasi DNA, deteksi kelainan genetik dan analisis darah dapat dilakukan dengan cara sifat koloid, yaitu ya. Damar. Siapa dulu? Damar bisa. Ada. Cek kamera, cek kamera. Apa? Elektro. Lewat apa? Elektroforesis. Betul. Yes. Let's go. Pilihan A, dialisis. B, elektroforesis. C, koagulasi. A, dialisis. B, elektroforesis. C, koagulasi. Sifat koloid yang terjadi pada perebusan telur adalah nah, udah masuk ya. Oke, next. Iya. Oke. Pilihan. Mundur yang kedua mundur. Pilihan A, mekanik. B, busur bridging. C, peptisasi. A, mekanik. B, busur bridging. C, peptisasi. Cara dispersi yang menggunakan zat pemecah endapan menjadi partikel koloid adalah ya. Cek. Oke, lanjut. Oke, jawab cepat. Oke, jawab cepat. Pembentukan delta sungai, susu bersih, pembuatan tahu atau keju, pembuatan latex merupakan contoh dari sifat koloid. Pembentukan delta sungai, susu bersih, pembuatan tahu ya. Mau jawab nggak? Kamu udah gitu ya apa? Koagulasi. Lihat jarak ya. Jawab cepat. Apa fungsi dari gelatin pada es krim, kasein pada susu, dan albumin pada kuning telur? Apa fungsi dari gelatin pada es krim, kasein dalam susu, dan albumin pada kuning telur? Oh. Ya, Iya kan? belakang. Iya. Belakang kok ikut ini ya, minus ya? Iya. 5, 4. Boleh diwakilin nggak, ya? Miss? Ya? Emosi. Bukan juga. Oke, kalau itu ini. Apa sih? Iya. Buat Ya. Oke, lanjut. Gampang nih,
koloid adalah ya. Bukan. Ya. Bukan. Fasa terdispersi dan medium ya. Iya betul. Bagus. Jawab cepat. Berikan satu contoh dari jenis koloid emulsi. Ya. Lanjut. Pilihan. Apakah A padat dalam gas, B cair dalam gas, C gas dalam cair? Apakah A padat dalam gas, B cair dalam gas, atau C gas dalam cair? Manakah fasa terdispersi dan medium terdispersi dari buih sabun? Ya. Buih sabun. Cair dalam gas. Salah. Oh. Ya. Gas. Gas. Ya. Lanjut. Pilihan. Apakah A tinta, B kabut, C batu apung, D gel? A tinta, B kabut, C batu apung, D gel. Manakah yang termasuk jenis koloid salt? Ya, Kita. betul sekali. Saya ngapain minta maaf itu bisa jawab ya. So, pilihan A. Pembuatan salt AS2S3, B. Pembuatan salt PT, C. Pembuatan salt AG. A. Pembuatan salt AS2S3, B. Pembuatan salt PT, C. Pembuatan salt AG. Manakah yang menggunakan cara kondensasi dalam pembuatan koloidnya? Ya, betul. Mantap. Oke. Jawab cepat. Kita naik bawah. Jawab cepat. Enak. Berapa lama umur John Tyndall? Ya. Umur John Tyndall. Ya, berapa? 224. Salah. Umur ratusan, woy. Ya, hitung aja. Betul sekali. Oke. Jawab cepat. Jawab cepat. Contoh campuran koloid dengan fasa terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas. Contohnya satu. Fasa terdispersinya padat dan betul sekali. Ya. Oke. Siap ya. Jawab cepat. Apakah medium pendispersi dari gel? Ya. Gel. Kamu duluan atau dia duluan? Saya duluan. Apa? Gel kan? Ya. Cair dalam padat. Pak, medium pendispersinya. Oh, padat. Oke, betul. Oke. Pilihan. Nah, Apakah A cair dalam gas, B gas dalam cair, C cair dalam cair? A cair dalam gas, B gas dalam cair, C cair dalam cair. Yang merupakan jenis koloid aerosol. Ya. Betul sekali. tangan aja, boy. Itu juga tangan aja. Oke. Pilihan A. Pergerakan partikel koloid bermuatan, B. Penggumpalan partikel koloid, C. Koloid yang ditambahkan ke sistem koloid lain agar tidak menggumpal. A. Pergerakan partikel koloid bermuatan, B. Penggumpalan partikel koloid, C. Koloid yang ditambahkan ke sistem koloid lain agar tidak menggumpal. Definisi yang tepat untuk proses koagulasi adalah, ya saya, betul sekali. Lanjut, pilihan. Pilihan A. Cat, B. Lem kanji, C. Tinta. A. Cat, B. Lem kanji, C. Tinta. Manakah yang termasuk koloid liofil? Ya, Gambar deh. betul sekali. Wow. Mantap. Oke, pilihan A.
sol padat, B. aerosol padat, C. emulsi padat. A. Sol padat, B. aerosol padat, C. emulsi padat. Jenis koloid untuk mutiara. Ya, betul sekali. Ini mantap ini, banyak yang dijawab nih. Mantap. Ya. Poin. Iya, ini yang jawab ini. Oke. Jawaban cepat. Perubahan bilangan oksidasi dalam sol emas atau sol belerang merupakan metode kondensasi dengan cara ya. Redox. Betul. Let's go, Sam. Oke. Ayo lah, Sam. Lo ayo lah lo dari tadi. Pilihan. It's A solid form, or B solid emulsion, or C solid salt. Okay, I repeat. A solid form, B solid emulsion, C solid salt. A sponge is an example of polytype ion. Solid form. Okay, betul. Oke, jawab cepat. Doang dulu, yang lain udah. The dispersed space of pumice stone and detergent soap is ya. No. Rex. Ya. Yes. Let's go. Mana lah? Jawab cepat. Siapakah aku? Aku tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Aku bisa dilihat dengan bantuan mikroskop saja. Aku terdiffusi lambat namun stabil. Siapakah aku? Damar keluar. Yes. Strik. Enggak, damar. Nah, jadi Iya, sorry. cuman Enggak bayar dong. Sistem lanjut. Jawab cepat. Medium terdispersi untuk sol emas, santan, dan deterjen adalah ya. Betul sekali. Strik nih. Oke. Mata ya. This one you should be know. Ya, you should be know and you must be know. Esai. Apakah perbedaan adsorpsi dan absorpsi? Ya. Absorpsi yang pakai D, dia tuh penempelan hanya pada luarnya saja, tidak menyerap sampai ke dalam. Kalau absorpsi pakai B, dia tuh menyerap sampai ke dalam. Mantap. Alright. Jawab cepat. Yang kedua. Manasin gua. Oke. Difusi tinta dalam air terlihat acak dan tak beraturan. Dan terlihat acak dan beraturan atau bergerak tak beraturan. Sifat koloid yang ditunjukkan adalah sifat koloidnya apa? Ya. Ayo. Bukan. Oke, so jawabannya Bronia. Sorry guys. jawab cepat. Bisa dong. Pengangguran cahaya oleh partikel koloid namanya ya. Ray. Tyndall effect. Oke. Yes. Oke. This one is Esa. Jelaskan alur proses hemodialisis. Ada yang tahu? Damar. Alur proses hemodialisis. Questionnya hemodialisis. Jalur prosesnya kayak gimana? Boleh. Terus sampai hubungi ke membrane. Jadi zat-zat yang kecil bisa lewat membrane, yang lebih gede ketahan sama membrane. Jadi itu kan diproses di darah kan. Jadi ya zat-zat pada darah yang tidak baik untuk darah nanti ketahan sama membrane. Darah bersih. Darah yang bersih masih Di tempat. ya Atau dibalikin? dibalikin ke dalam Iya, darah. dibalikin. Ini
Oke, jawab cepat. Koloid yang fase terdispersinya tidak mengikat medium pendispersinya dinamakan koloid apa? Koloid yang fase terdispersinya tidak mengikat medium pendispersinya dinamakan betul. Jawab cepat. Perunggu atau kuningan merupakan contoh dari jenis koloid ya. Emang udah selesai? Udah. Wah. Selesai loh. Oke, pilihan di antara A. Mutiara, B. Kayu jati, C. Batu apung. A. Mutiara, B. Kayu jati, C. Batu apung. Manakah yang bukan termasuk koloid? Ya. Salah. Kayu jati. Betul sekali. Alright, lanjut. Jawab cepat. Fase terdispersi untuk intan, asap atau tinta adalah betul. Let's go. Jawab cepat. Oke. What is the definition of dispersion method in colloid preparation? Dispersion method. Dispersion method. What is the definition of dispersion method in colloid preparation? Ya. Partikel besar yang dari partikel besar partikel besar jadi partikel kecil. Betul sekali. Yes. Jawab cepat. A. A method of producing colloid from small particles into a colloidal mixture is called ya. Huh? What? Kondensasi. Oke. Jawab cepat. Ini mau habisin. Berapa lagi nih? Oke, masih banyak. Jawab cepat. What is disperse phase and dispersing medium of cloud? Is ya. Face-nya air dalam gas. Yes. Vamos. Oke. Ini gampang. Jawab cepat. Gerak zigzag partikel kalian dinamakan? Ya. Miracle. Iya. Wah, gila. Kamu Bentar, boy. Jawab cepat. Proses pemisahan koloid dan ion pengotor dinamakan sifat? Ya. Face. Betul. Oke. Guys, we don't need the video. Pilihan. Comeback, boy. Pilihan ya. Jangan. A. Koloid aja. B. Larutan dan koloid. C. Koloid dan suspensi. D. Suspensi aja. A. Koloid aja. B. Larutan dan koloid. C. Koloid dan suspensi. D. Suspensi aja. Oke. Campuran manakah yang stabil, homogen, dan dua fasa? Dulu. 1, 2, 3. Damar. Iya, damar. Larutan kulit. Iya. Yes. Let's go. Kawin aja. Sorry. Salah. Benar kayak gitu. Oke, pilihan A. Penyaringan debu pabrik. B. Pemutihan gula tebu. C. Pembuatan susu bubuk. A. Penyaringan debu pabrik. B. Pemutihan gula tebu. C. Pembuatan susu bubuk. Manakah yang merupakan contoh sifat dialisis? Ya. B. Bukan. C. Jawabannya C. Jawab cepat. A. Dekomposisi rangka. B. Gusur bredik. C. Peptisasi. A. Dekomposisi rangka. B. Gusur bredik. C. Peptisasi. Di antara ketiganya, metode khusus membuat koloid dengan menjadikan elektroda dan arus listrik tegangan tinggi dalam air adalah ya. Wah. Hah? Betul. Pertama loh. Saya pertama. Itu tadi tadi. Nekpa. Jawab cepat. Pembuatan sol FeOH3 dengan mereaksikan garam
kita nambah cepat, kita nambah cepat. Coba. Yang kedua Latihan dulu baca nih sebelum sini. Oke guys, jawab cepat. Sebutkan minimal 2 sifat koloid dalam pemurnian air bersih. Pakai apa? Sifat koloid dengan maksudnya pemurnian air sifatnya 2 aja. Ada 3, 2 aja di bawah. Penjernihan air. Penjernih air pakai apa aja? Ya, Yang sifat koloid ya sifat koloid. bisa pakai coagulation Satu, atau terus pakai dialisis. betul. Oke, jawab cepat. Penggunaan deodoran, alarm aktif dan norit merupakan contoh dari sifat koloid yaitu ya, bukan. Ya, bukan. Oke, lewat. Jawabannya opsi. Oke, jawab cepat. Kombinasi fisik dari 2 atau lebih zat berbeda yang bergabung tanpa melalui reaksi kimia dinamakan. Kombinasi fisik dari 2 atau lebih zat berbeda yang bergabung tanpa melalui reaksi kimia dinamakan. Oke, kosong jawabannya atau kamu? Saya berapa 2 ya? Oke. Oke. Jawab cepat. Bagaimana kita bisa menyaring partikel koloid? Ya. Bagaimana cara kita menyaring partikel koloid? Nah, Bagaimana cara kita menyaring partikel koloid? ya, dengan apa? Koagulasi. Ya. Nggak tahu. Apa? Apa? Lagi Pak ya? Nah, udah, boleh. Filtrasi. Oke, udah. Tadi udah disebutin. Ya, membran ini. Ya, Gimana jawab dulu lagi? Benar salah tangan. Oke, jawab cepat. Jawab cepat. Jawab. Ukuran partikel koloid adalah ya, Siapa dulu? halo. 1 sampai 100 nanometer. Betul sekali. Latihan apa gua? Mantap. Pilihan A. Larutan saja, B. Larutan dan koloid, C. Koloid dan suspensi, D. Koloid aja. A. Larutan aja, B. Larutan dan koloid, C. Koloid dan suspensi, D. Koloid aja. Campuran yang bersifat homogen dan stabil adalah ya, Larutan dan koloid. betul. Ya. Ini gampang itu lagi. Munduran boy. Dua lagi ya. Munduran dong. Oke. Dua lagi ya. Jawab cepat. Campuran apakah aku? Aku memiliki partikel yang dapat lolos semua penyaringan. Aku tidak bisa